dengan judul project Kembang Rupa Bahasa dan Budaya Etam akan mempersembahkan sebuah video dari karya project kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Nazwa dari kelompok 4 dan di sini judul proyek saya yaitu Kembang Rupa Bahasa dan Budaya Etam. Di sini saya akan mewawancarai Bu Miftah. Benar ya, Bu? Betul. Oke. Jadi kan guru-guru ini punya program tentang bahasa Kutai yang akan dimasukkan ke kurikulum pendidikan. Ya. Nah, di sini saya akan menanyakan sedikit kepada Ibu mengenai program dari bahasa Kutai ini. Oke. Jadi yang pertama, apa dasar tujuan Bapak atau Ibu guru untuk menjadikan bahasa Kutai menjadi mata pelajaran di sekolah? Oke, terima kasih. Karena di tahun yang baru ini kita akan melaksanakan kurikulum Merdeka. Memang dari salah satu episode di kurikulum Merdeka adanya revitalisasi bahasa daerah, dan khusus di Kalimantan Timur sendiri, terutama di Kutai Kartanegara, bahasa yang akan diangkat adalah bahasa Kutai. Kemudian program dari Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kutai Kartanegara juga meminta untuk memasukkan bahasa daerah sebagai muatan lokal di sekolah. Salah satu tujuannya adalah tentunya untuk mengajarkan kepada anak-anak di Kutai Kartanegara, pelajar SD maupun SMP, terkait bahasa Kutai yang kita gunakan di sini, karena mayoritas di Kutai Kartanegara pasti meskipun berbeda-beda sukunya, tetap yang harus dipelajari adalah bahasa Kutai, dan itu yang ingin diangkat. Agar apa? Agar siswa-siswi SD maupun SMP itu bisa menjadi penutur aktif dalam bahasa Kutai, sehingga bahasa Kutai itu tidak semakin lama semakin menghilang, tapi tentunya semakin lama masih ada penerus bangsa yang masih bisa menggunakan bahasa Kutai sehari-hari. Oke, baik. Siapa saja yang ikut serta menjadi bagian dalam pelaksanaan program ini? Oke, tentunya yang ikut serta yang pertama adalah dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian selain itu juga dari pihak Dinas Pendidikan meminta guru, terkhusus guru utama yang pada tahun 2022 kemarin diberikan pelatihan langsung oleh Kantor Bahasa Kalimantan Timur terkait bagaimana mengajarkan bahasa daerah di tingkat SD ataupun SMP. Kemudian guru-guru utama inilah yang beberapa orang terpilih menjadi tim penyusun modul untuk muatan lokal bahasa Kutai, sehingga nantinya dari beberapa tim penyusun ini sekolahnya yang akan dipilih untuk menjadi piloting sementara untuk melaksanakan muatan lokal. Namun tidak hanya dari sekolah guru-guru utama, ada juga beberapa sekolah dari para guru utama yang tidak masuk sebagai tim penyusun yang juga berkeinginan untuk melaksanakan muatan lokal di sekolahnya, juga diperbolehkan untuk ikut serta dalam program ini. Seperti itu. Oke. Bagaimana proses tahapan yang dilakukan Bapak atau Ibu guru dalam merancang program ini? Iya, prosesnya pertama pada tahun 2022 kemarin seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa beberapa para guru dipilih untuk mengikuti pelatihan guru utama yang dilatih oleh pihak Kantor Bahasa Kalimantan Timur. Kemudian dari beberapa guru utama itu dipilih beberapa guru sebagai tim penyusun modul, di mana tim penyusun modul ini mengembangkan pelajaran-pelajaran terkait bahasa Kutai yang nantinya akan diimplementasikan di jenjang SD ataupun SMP. Kemudian setelah penyusunan modul itu nanti akan dipilih beberapa sekolah yang dijadikan piloting untuk mengimplementasikan pembelajaran muatan lokal.
Namun tidak hanya sekolah-sekolah yang terpilih itu, jika ada sekolah-sekolah lain baik itu jenjang SD ataupun SMP yang mau ikut terlibat, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, juga dipersilakan untuk ikut terlibat. Untuk penyusunan modul sendiri tidak berakhir sampai di sini karena kami baru menyelesaikan modul untuk semester 1 dan kami masih berproses untuk menyelesaikan modul di semester yang kedua. Kemudian nanti modul itu juga akan dibukukan insya Allah oleh Dinas Pendidikan, dan tentunya target pertama kami di tahun ini adalah di kelas 7, kemudian kelas 1 dan kelas 4. Nantinya jika hasil modul itu sudah baik, maka akan berjenjang untuk tingkat kelas 8, kelas 9 untuk tingkat SMP, dan juga di jenjang-jenjang berikutnya untuk tingkat SD. Sehingga dari tingkat SD maupun SMP, pembelajaran muatan lokal bahasa Kutai itu bisa dilaksanakan tidak hanya di sekolah piloting, tapi juga di seluruh sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Miftah atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Renata Ratnadewi. Saya dari kelompok 4 dengan judul tema Kembang Rupa Bahasa dan Budaya Etam. Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru yang membuat modul bahasa Kutai. Dengan Ibu siapa? Ibu Isnaini Fidiatil Ula. Oke. Ibu, saya akan beri beberapa pertanyaan. Satu, mengapa bahasa Kutai yang diangkat untuk dijadikan mata pelajaran di sekolah, sedangkan masih ada bahasa lain yang digunakan di Kalimantan Timur ini? Baik, terima kasih untuk kan dari SMA 1 ya. Mengapa bahasa Kutai yang diangkat menjadi mata pelajaran muatan lokal? Yang pertama tentunya karena kita berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Terkadang kita bertanya kepada anak-anak, ini tinggalnya di mana? Di Kabupaten Kutai. Bisa bahasa Kutai nggak? Nggak bisa, gitu kan? Ini tentunya kehilangan identitas daerah. Yang kedua, walaupun banyak bahasa daerah lain di Kutai, tapi kita mencari memang yang betul-betul aslinya dari Kutai ini. Ada bahasa Banjar, tapi kan bahasa Banjar itu dari Kalimantan Selatan. Kemudian ada bahasa Pasir, tapi itu kan wewenangnya dari Penajam Pasir Utara. Ada bahasa Berau, ini juga dari Kabupaten Berau. Nah, yang memang untuk kita yang ada di Kutai ini ya memang harus bahasa Kutai yang kita lestarikan. Kemudian bahasa Kutai ini mempunyai banyak lagam. Jadi kita yang berada di Tenggarong, kita yang berada di Sebulu, yang berada di Kota Bangun itu bahasa Kutainya berbeda-beda. Karena itu kita akan mempelajari satu bahasa Kutai yang mungkin bisa dipahami oleh semua orang Kutai. Jadi bahasa Kutai Tenggarong yang dijadikan muatan lokal ini. Selanjutnya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan program bahasa Kutai ini? Mulai dari merintisnya agak panjang ya waktunya, kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat, kemudian ditunjuk beberapa orang guru yang berkoordinasi untuk menyusun mulai dari perangkat pembelajarannya sampai menjadi modul ajar. Kemudian modul ajar yang sudah selesai itu tidak langsung diajarkan di sekolah-sekolah, tapi diajarkan di sekolah piloting dulu. Saat ini ada 6 sekolah piloting yang melaksanakan muatan lokal bahasa Kutai, yaitu sekolah-sekolah di mana gurunya itu yang membuat modul ajar. Ada SMP 1 Tenggarong, SMP 10 Lohpulu, SMP 1 Sanga-Sanga, SMP 1 Sebulu, SMP 4 Sebulu, dan SMP 3 Kota Bangun. Untuk sementara 6 sekolah ini dulu, nanti ke depannya semester depan tahun ajaran baru itu akan berkembang 30 sekolah kemungkinan, baru nanti di semester depannya lagi seluruh sekolah mengajarkan bahasa Kutai. Pertanyaan selanjutnya, di mana pertama kali program ini akan dilaksanakan? Pertama kali dilaksanakannya itu di Kota Tenggarongnya. Jadi saat ini walaupun tadi ada 6 sekolah piloting ya, tapi yang baru melaksanakan itu SMP 1 Tenggarong dan SMP 10 Lohpulu.
Kalau yang 4 sekolah yang tadi sudah disebutkan, walaupun sudah masuk dalam rancangan, saat ini belum melaksanakan. Jadi mungkin sebulan atau 2 bulan ke depan pelaksanaannya. Kalau yang 2 sekolah tadi sudah, SMP 1 Tenggarong dan SMP 10 Lokbulu. Lanjut pertanyaan terakhir, Ibu. Apakah harapan yang ingin Ibu sampaikan atas masuknya program ini? Dengan diangkatnya bahasa Kutai menjadi muatan lokal, harapannya anak-anak yang ada, ini terutama yang SD ya, yang SD dan SMP bisa menggunakan bahasa Kutai, itu tidak malu menggunakan bahasa Kutai dan mampu mengangkat bahasa Kutai ke kancah nasional. Seperti yang memang saat ini sudah dilaksanakan, kemarin ada perlombaan bahasa Kutai bulan November di Samarinda, nanti yang menang juara 1 itu akan dibawa ke Jakarta. Jadi bulan Februari ini nanti ini sudah dapat undangan. Jadi anak-anak dari SD 3, SMP 1 Tenggarong ada 2 orang untuk lomba pidato dan lomba tarsul. Kemudian dari SD 009 Tenggarong itu nanti yang akan berangkat ke Jakarta untuk menampilkan ini loh bahasa Kutai yang sudah berhasil menjuarai di tingkat provinsi. Segitu aja wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Intan Pratiwi dari kelompok 4 dari proyek tentang proyek kembang rupa bahasa Etam. Jadi di sini kami mewawancarai Bu Ismi, betul Bu? Ya, betul. Oke, kita langsung lanjut untuk pertanyaannya. Yang pertama, apakah modul bahasa Kutai ini sudah jadi 100% atau masih ada yang perlu direvisi, Bu? Baik, makasih untuk pembuat modul. Kebetulan kami untuk tim SMP itu ada 6 orang. Jadi juga dibagi menjadi 6 wilayah. Di antaranya itu Tenggarong sendiri dari Ibu, kemudian Lokbulu, kemudian Sebulu, kemudian Beloro, Sebulu juga. Satunya Sanga-Sanga, satunya Kota Bangun. Jadi untuk pembuatan modul itu sendiri saat ini untuk sementara itu jadi 100%. Hanya saja nanti pada saat pelaksanaan di lapangan mungkin saja ada yang perlu direvisi. Karena kan selama ini kita baru buat belum melihat kendala. Sehingga untuk 100%-nya sudah, tapi kemungkinan besar nanti akan ada proses revisi. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah metode pembelajarannya bahasa Kutai ini sama seperti pelajaran bahasa Indonesia, Bu? Ya, baik. Untuk proses pembelajarannya sendiri untuk di tahap awal itu untuk seperti pertanyaannya itu masih mengacu atau mencontoh pada pembelajaran bahasa Indonesia. Contoh saja misalnya ada pembelajaran tentang legenda. Jadi nanti pada saat pembelajaran legenda itu pertanyaannya masih sama. Seperti temukanlah kata-kata sulit yang terdapat dalam bacaan. Kemudian pesan moral apa, masih sama lah seperti proses pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Oke. Lanjut ke muatan lokal apa yang dimasukkan ke dalam program ini, Bu? Jadi untuk muatan lokal sendiri itu sih harapannya semuanya harusnya masuk. Tapi ada beberapa muatan lokal yang ingin dimasukkan, kita kesulitan untuk menemukan sumber aslinya. Yang sementara ini yang sudah masuk itu lagu-lagu, kemudian legenda, kemudian seperti permainan itu sudah masuk, kemudian seperti erau itu juga sudah masuk, belimbur dan sebagainya itu sudah masuk, dan itu secara bertahap nanti akan banyak lagi yang akan dimasukkan di semester-semester berikutnya. Dan apa harapan Ibu setelah program ini masuk ke dalam kurikulum? Ya. Baik, harapan Ibu selaku orang Kutai asli ya, selain sebagai guru bahasa Indonesia, Ibu orang asli Tenggarong. Harapan Ibu adalah semakin banyak anak-anak muda, terutama anak-anak sekolah yang dianggap sebagai tunas bahasa, nantinya itu semakin paham, semakin familiar dengan penggunaan bahasa Indonesia, bahasa Kutai sendiri ya. Karena selama ini pada saat contoh kecil saja, pada saat proses pembelajaran itu misalnya ada yang guru yang bertanya, coba ambilkan kias.
ternyata mereka tidak paham apa itu kias. Jadi mereka setelah kias itu sapu, oh iya sapu ya. Tanya lagi, coba kiasnya taruh di buncu gitu. Ternyata mereka juga tidak paham apa itu buncu, karena buncu itu sudut. Jadi sesederhana itu anak-anak itu sudah tidak paham apa bahasa Kutai yang sesungguhnya. Karena memang kalau Kutai yang ada sekarang itu lebih banyak tercampur dengan bahasa Indonesia. Jadi harapan Ibu untuk mulok yang dilaksanakan sekarang, bahasa Kutai ini semakin semakin hidup lagi untuk pemakaiannya di kalangan anak-anak dan remaja. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Aliansah dari kelompok 4 yang berjudul Kembang Rupa Bahasa dan Budaya Etam. Hari ini saya akan mewawancarai Kak Ripi sebagai taruhan udara. Yaitu pertanyaan pertama, apakah menurut Kakak program Bahasa Kutai ini layak untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan? Ya, memasukkan program Bahasa Kutai ya ke dalam kurikulum pendidikan. Seperti yang kita lihat bahwa generasi muda saat ini, khususnya para muda-mudi penerus bangsa, itu masih banyak yang belum mengetahui atau masih awam dengan bahasa daerahnya sendiri, khususnya di Kutai Kartanegara, dan mereka masih banyak belum tahu nih bahasa Kutai itu bagaimana dan apa saja. Jadi menurut saya sendiri, untuk memasukkan bahasa Kutai ini ke dalam kurikulum program pendidikan itu sangat penting, dan mungkin bisa melalui teman-teman semua di sini untuk bisa juga memasukkannya ataupun memberi rekomendasi, bisa minta bantuan kepada para stakeholder dan juga para guru-guru. Terus pertanyaan kedua, siapa saja yang akan mendapatkan dampak positif dengan adanya program ini? Tentunya para siswa-siswi yang notabene-nya sebagai penerus bangsa dan juga para guru. Untuk guru ini bisa memudahkan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan juga apabila kegiatan ini berhasil, maka yang mendapatkan dampak juga adalah para stakeholder ataupun pemerintah setempat. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini saja yang saya tanyakan, dan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nur Imam. Saya dari kelompok 4. Judul project yaitu Kembang Rupa Bahasa dan Budaya Etam. Saya akan melanjutkan wawancara dari teman saya tadi. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Kak Rifki dalam melestarikan bahasa Kutai di zaman sekarang? Ya, salah satunya adalah untuk melestarikannya dengan menggunakan bahasa Kutai sebagai bahasa sehari-hari, dan tentunya juga mendukung kegiatan ini, mendukung kegiatan memasukkan program bahasa Kutai ini ke dalam pendidikan. Pertanyaan keempat, mengapa bahasa Kutai harus dijaga dan dilestarikan? Oke, seperti yang kita ketahui, bahasa itu adalah media komunikasi ya, dan bahasa di Indonesia ini mempunyai banyak banget bahasa daerahnya, mungkin ribuan atau bisa puluhan ribu. Jadi terima kasih buat Kak Rifki sudah meluangkan waktunya buat kami, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.